Ini Gregorius Ronald Tanur atau Ronald, tersangka penganiayaan yang menyebabkan kematian pacarnya sendiri. Ronald ini anak dari Edward Tanur, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Anak pejabat jadi pelaku penganiayaan. Kayak nggak asing ya. Tanggal 3 Oktober 2023, Ronald dan pacarnya DSA makan di daerah Jiwok, Citraland, Surabaya. Malamnya, mereka karaokean. Tanggal 4 Oktober dini hari, mereka berantem setelah pulang dari tempat karaoke. Ronald menganiaya DSA dimulai dari menendang, memukul kepala DSA pakai botol miras, sampai melindas pakai mobil hingga korban terseret sejauh 5 meter. Ronald bahkan merekam DSA yang udah terkapar setelah dia aniaya. Sempat dibawa ke apartemennya Ronald terus ke rumah sakit, tapi sayangnya DSA meninggal dunia sekitar 30 menit sebelum sampai rumah sakit. Menurut pengacara keluarga DSA Dimas Yemahura Alfarauk, Ronald sempat bikin laporan palsu ke polisi untuk menutupi kejadian ini. Menurut Dimas, DSA adalah ibu tunggal yang menafkahi anaknya. Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tapi, kalau menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril, seharusnya Polrestabes Surabaya mempertimbangin penerapan pasal pembunuhan untuk disangkakan ke Ronald. Karena menurutnya, perbuatan Ronald ke korban itu sangat bengis dan juga perlu diselidiki ada atau enggaknya kontrol diri dari Ronald. Setelah Ronald jadi tersangka, bapaknya yaitu Edward Tanur dinonaktifkan dari DPR sama PKB. Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid bilang ini supaya Edward bisa fokus sama penyelesaian masalah penganiayaan yang diperbuat anaknya. Anaknya melakukan penganiayaan, bapaknya juga ikut kena sanksi. Jadi ingat siapa ya? Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Mestinya majelis hakim bisa menerapkan prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis. Jadi walaupun yang bersangkutan tidak berniat membunuh, tapi seharusnya sadar kalau kemungkinan karena perbuatannya maka korban bisa meninggal dunia.